Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'ihim jami'il mu'minin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Edisi Kultum hari ini tentang sejarah perkembangan Islam. Temanya adalah tentang teori masuknya agama Islam di Nusantara. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidak-tidaknya ada 3 versi masuknya agama Islam di Nusantara. Pertama adalah teori Arab. Yang kedua adalah teori Gujarat. Yang ketiga adalah teori Persia. Teori Arab dikemukakan oleh Buya Hamka yang menyatakan bahwa masuknya Islam itu dibawa langsung oleh para pendakwah atau para dai langsung dari Jazirah Arabia, dari Mesir atau juga dari Hadramaut. Yang kedua adalah teori Gujarat. Teori ini disampaikan oleh Senow Horgrone, salah satu imperialis atau juga dia berfungsi sebagai penasihat pemerintahan kolonial Belanda, yang menyatakan bahwa masuknya Islam itu dibawa oleh para pedagang-pedagang dari India ke Nusantara, di mana secara politis, secara sosial dan ekonomi memang sudah punya hubungan dengan para penguasa maupun masyarakat yang ada di Nusantara. Sedangkan yang ketiga adalah teori Persia yang menyatakan bahwa masuknya Islam dibawa juga oleh para pedagang-pedagang dari Persia. Dari ketiga teori ini sesungguhnya adalah semuanya saling mengisi dan saling melengkapi. Tetapi secara strategis bahwa dominasi dakwah Islam itu dilakukan secara simultan, terstruktur dan seterusnya adalah oleh para pedagang dari Arab. Dari teori-teori ini memang ada kelemahan dan kelebihan, tetapi kita memberikan bobot bahwa teori yang pertama, yang teori Arab itu paling dominan, adalah menunjukkan bahwa alasannya atau argumentasinya bahwa masyarakat yang ada di Indonesia sekarang ini mazhabnya adalah kebanyakan Syafi'i, sedangkan kita tahu juga di Mesir, di Hadramaut itu tidak jauh berbeda dengan yang ada di Nusantara. Sebagian besar adalah menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kalau tadi kelemahan teori Gujarat adalah kalau dari Gujarat sebagian besar masyarakat di sana madhabnya atau pemahaman ubudiyahnya berbeda dengan Islam yang ada di Nusantara. Oleh karena itu pada edisi ini kita memahami bahwa pendapat-pendapat yang ada itu sebagai khasanah pengetahuan kita tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Tetapi yang lebih penting kita mengetahui juga bahwa sesungguhnya juga pendakwah-pendakwah di abad permulaan Islam itu sesungguhnya sudah tersentuh dakwah Islam di Nusantara oleh para pendai atau para pendakwah dari Jazirah Arabia itu sendiri. Dan dari kurun waktu sesungguhnya sentuhan ini sudah jauh hari atau jauh waktunya dibandingkan teori-teori yang tadi pedagang Gujarat di era Majapahit. Karena di abad ke-8 itu kita menemukan bahwa ada makam di Gresik, makam Fatimah binti Maimun, itu menunjukkan dan itu menunjukkan bahwa masyarakat dari Nusantara ini abad 8 itu sudah memeluk agama Islam dan ada kontak berarti dengan kekuatan maupun juga pendakwah dari Arab. Kemudian yang kedua adalah kita mengetahui beberapa juru dakwah atau pendakwah utama seperti para wali itu
seperti Syekh Maulana Malik Ibrahim itu datang langsung dari Mesir. Dia berasal dari Samarkand dan kemudian membangun waduk di Nusantara ini, membangun pertanian sawah, kemudian dia berdakwah. Demikian juga Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah ahli hukum tata negara yang mengajarkan para pangeran-pangeran untuk belajar ketatanegaraan, tetapi di samping itu juga dia menunjukkan akhlaknya, keutamaan budi pekertinya sebagai seorang muslim yang taat, dan dari situlah menarik para pangeran untuk kemudian masuk agama Islam. Disinilah sesungguhnya khasanah kita tentang awal masuknya perkembangan, awal masuknya Islam di Nusantara. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan kita akan bertemu pada edisi berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.